Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para ulama, para ustaz-ustazah, bil khusus imam besar Masjid Al-Huda, Bapak Ustaz Zakaria MPD, para pengurus takmir masjid beserta jajarannya, pemangku wilayah, suatu wilayah, Bapak RT atau mungkin Bapak Dusun, yang sangat kami muliakan, jamaah sholat isya, sholat tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur yang mana kita diberi anugerah sehat walafiat, panjang umur, kekuatan, kemampuan berpuasa sampai 16 hari, dan ini malam yang ke-17 nih. Kita berharap senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah diberikan kekuatan sampai akhir Ramadan tahun ini dan diberikan panjang umur bertemu Ramadan berikutnya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya, sholat tarawih rahimakumullah. Kita dalam berpuasa ini pasti menginginkan bagaimana supaya puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik, ibadah Ramadan juga yang terbaik. Tidak cukup hanya banyak tok. Oleh karena itu yang harus kita perhatikan dua sisi dalam setiap pelaksanaan ibadah kita, terutama puasa Ramadan ini. Sisi yang pertama adalah formalitas, dan sisi berikutnya adalah kualitas. Bagaimana kita harus mengemas, mengondisikan supaya formalitas puasa, pelaksanaan ibadah puasa ini betul-betul sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan dalam agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam segala bentuknya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau kita menahan lapar dan dahaga dalam berpuasa, semua pasti nggak keberatan sama sekali. Kuat, nggak bingung, nggak repot, nggak bakal kelaparan. Apalagi yang rumahnya ber-AC. Kalau rumahnya nggak ber-AC, ya iktikaf di masjid sini full AC. Itu adalah teknis bagaimana supaya kita merasa nyaman dalam menjalankan ibadah puasa, formalitasnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas. Bagaimana supaya puasa kita dan ibadah-ibadah Ramadan kita yang lain ini betul-betul berkualitas, sehingga puasa kita dan ibadah Ramadan kita diterima Allah, mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan Allah, dan kita masuk golongan hamba yang muttaqin, serta diampuni segala dosa kita yang sudah. Ada 5 perkara atau 5 hal yang harus kita hindari supaya puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas,
dan supaya puasa kita ini tidak rusak pahalanya, walaupun secara formalitas puasanya sah karena sudah menahan lapar, dahaga, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan yang harus ditunjang adalah kualitasnya bagaimana. 5 perkara yang harus kita hindari. Yang pertama adalah al-kidb atau berbohong dalam bahasa kita. Pada saat ini kita dengan situasi yang sangat dan serba dimudahkan. Teknologi ada di genggaman kita. Kita mau berbuat apapun bisa, seakan dunia milik kita. Kita berbohong juga tidak ada orang yang melarang. Kita membohongi orang juga tidak ada yang menegur. Tapi dengan berbohong yang kadang terasa ringan, kita tidak merasa, itu bisa merusak ibadah puasa kita. Terlebih saat ini dengan adanya media sosial yang setiap saat, setiap waktu berita bermunculan, informasi berseliweran. Kadang berita hoax atau berita yang tidak benar, kita tidak bisa memilah dan memilih. Kita tidak tahu asal dan sumber berita tersebut, kebenarannya kayak apa. Sementara begitu kita terbawa arus, kita ikut menyebarkan berita hoax tersebut. Itulah kebohongan yang sering kita lakukan, tapi kita tidak merasa. Dan saat ini di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, yang mana ibadah kita dipertaruhkan kualitasnya di hadapan Allah. Apakah puasa kita akan menjadi puasa yang terbaik sepanjang hayat kita, atau akan kita rusak dengan perbuatan-perbuatan sepele yang itu berakibat fatal? Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih rahmatullah. Hal kedua yang harus kita hindari supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas adalah al-ghibah, atau dalam bahasa Jawa itu ngerasani. Kalau bahasa kita itu melihat kejelekan orang, kita ngomongin kejelekan orang tersebut kepada orang lain, dan orang yang kita omongin tidak hadir di hadapan kita, dan seumpama hadir, orangnya tidak akan senang dengan perbuatan kita. Begitu juga pengaruh teknologi sangat kuat membawa kita terjerumus di masalah tersebut. Sering kita tidak merasa ngomongin orang, walaupun hanya lewat ketikan WA atau bahkan lewat chat-chat, tulisan-tulisan yang kita kadang tidak sadar bahwa kita sudah terjebak dalam ghibah. Dan itu juga masuk dalam hal yang sangat mempengaruhi kualitas puasa kita, bahkan bisa merusak pahala dari puasa yang kita lakukan. Hal ketiga yang harus kita hindari adalah adu domba. Hadirin rahimakumullah, kita kadang bingung bagaimana definisi adu domba ini. Apakah kita mengadu orang per orang, personel per personel? Tapi kadang kita merasa tidak bersalah pada saat kita menjual atau membawa perkara seseorang kepada orang lain yang itu berefek. Perkara tersebut tidak malah mendapatkan solusi, tapi makin runyam, makin jauh pertentangannya. Itulah namanya.
Kalau saat ini bahasa yang tren itu jual perkara atau jual masalah. Itu juga harus kita hindari supaya puasa kita betul-betul menjadi puasa yang sempurna dan berkualitas. Hal keempat yang harus kita hindari supaya puasa kita menjadi puasa yang berkualitas adalah al-qismatul khams atau sumpah palsu. Hadirin rahimakumullah, kadang kita merasa ringan bersumpah demi Allah, bersumpah demi Al-Quran, padahal perkara yang kita sumpahkan itu perkara sepele atau bahkan tidak sepenting anggapan yang dianggap oleh orang lain. Tidak ada urgensinya sama sekali, atau bahkan kita bersumpah dengan suatu perkara yang mana kita tidak membidangi perkara tersebut atau tidak tahu menahu dengan perkara tersebut. Belum lagi kalau kita terjebak karena hanya ingin materi atau suatu yang kita inginkan, kita rela atau berani bersumpah dengan sumpah yang palsu. Itu juga masuk dalam perkara yang merusak pahala puasa kita. Hal terakhir yang harus kita hindari sejauh-jauhnya supaya puasa kita menjadi puasa yang terbaik adalah an-nadru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Hadirin rahimakumullah, saat ini yang menggoda mata kita, yang menggoda hati kita untuk bersyahwat dengan melihat dengan mata, tidak sebatas di dunia nyata, tapi di dunia maya. Kadang kita tidak sengaja melihat atau terlihat, entah itu gambar atau segala sesuatu di dalam handphone kita, atau bahkan di alam nyata. Pada saat kita lewat di suatu tempat, kita melihat yang merangsang diri kita untuk bersyahwat. Itu juga harus kita hindari supaya puasa kita betul-betul berkualitas dan tidak rusak pahala. Hadirin jamaah salat tarawih, salat isya rahimakumullah. Saat ini kita berada dalam suatu malam yang sangat mulia, yaitu malam nuzulul Quran. Oleh karena itu di kesempatan yang mulia ini pula kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita perbanyak tadarus Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi imam dan panutan kita apabila kita rajin membaca. Kemudian setelah kita rajin membaca, kita rajin juga menelaah dan memahami serta mengamalkan Al-Quran, supaya Al-Quran betul-betul bisa menjadi panutan kita. Dan setelah itu kita harus berusaha dan berupaya untuk menambah hafalan-hafalan Al-Quran kita, karena Al-Quran ini wajib dihafalkan walaupun tidak seluruhnya. Minimal satu surat bacaan wajib dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah, kita harus hafal. Dan yang terakhir, Al-Quran akan betul-betul menjadi imam kita kalau kita mengimani serta mempercayainya seluruh isi kandungan Al-Quran tanpa syarat, dari sekedar perintah Allah, dari juga larangan Allah, cerita-cerita yang sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, dari kisah-kisah orang-orang soleh dan Rasul-Rasul Allah yang sudah terdahulu, dan kejadian-kejadian yang akan datang setelah kehidupan kita, baik itu kematian maupun hari akhirat kelak. Semuanya ada dalam Al-Quran dan itu wajib kita imani. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan inayah pertolongan kepada kita, dijadikan puasa kita betul-betul puasa yang berkualitas, tidak sebatas formalitas. Dijadikan puasa kita puasa yang bisa menjadikan kita sebagai hamba yang muttaqin, dan dijadikan bulan Ramadan tahun ini menjadikan bulan yang penuh maghfirah, diampuninya seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Quran sebagai imam dan panutan kita, dan kita dipermudah untuk membaca, menghafal, memahami isi serta mengimaninya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaat pada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah.
yang salah